Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu ada di dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu dipenuhi rahmat dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap berada di dalam kondisi yang terbaik yang Allah berikan untuk teman-teman semua. Sebelumnya mungkin saya mau meminta maaf terlebih dahulu karena beberapa kesibukan yang sampai dengan saat ini saya belum bisa kembali membuat konten di channel YouTube saya. Maka dari itu saya akan kirimkan materi-materi untuk teman-teman semua berupa audio ini, dan mungkin nanti pun akan ada tayangan YouTube yang berisi tentang audio. Jadi teman-teman semua, seperti yang kemarin saya bahas di grup WhatsApp ini, bahwa sebetulnya Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah menurunkan kita ke dunia itu bukan karena sebuah bentuk ujian, bukan karena sebuah bentuk cobaan, bukan untuk merasakan sebuah penderitaan, dan bukan untuk hanya sekedar bisa beribadah, teman-teman. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 yang saya tulis kemarin, di situ disebutkan bahwa sungguh kami telah menuliskan di dalam kitab Zabur telah tertulis di dalam Az-Zikr atau lautan mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Yang mana hal inilah yang akan kita bahas insya Allah dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Setiap hari mudah-mudahan saya bisa mengirimkan audio materi ini kepada teman-teman semua. Atau kalau teman-teman ada yang tertinggal, bisa nanti melihat materinya di channel YouTube. Jadi teman-teman, konsep dari Allah menurunkan kita ke dunia itu berawal dari surat Al-Baqarah ayat ke-35. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-35, Allah itu bilang gini, teman-teman. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujaka jannata wa qulna minha raghadan haitsu syituma wala taqraba hadhisi syajarata fatakuna minal zalim. Artinya adalah kami berfirman, Allah berfirman kepada kita semua, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga ini. Makanlah semua yang ada, nikmati semua yang ada dengan nikmat. Berbagai makanan yang ada di dalam surga ini sesuka hatimu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Maksud dari surat ini adalah semua yang ada di surga, teman-teman. Semua yang ada di surga itu Allah
Allah suruh kita untuk menikmati, atau Allah sudah memberikan rizki untuk kita nikmati semuanya tanpa terkecuali. Tapi ada satu syarat, perspektif dari buah huldi ini adalah dosa, teman-teman. Kalian bisa menikmati segalanya, kata Allah, tetapi jangan memakan atau jangan menyentuh atau jangan mendekati dosa itu. Lalu kita, atau pada saat itu Adam tergoda oleh jin, oleh setan, dan akhirnya menyentuh buah huldi itu. Lalu kemudian Adam diturunkan ke dunia oleh Allah. Perspektif yang mau saya jelaskan kepada teman-teman semua di dalam hal ini adalah bahwa kita ini, teman-teman, kita ini adalah alien di bumi ini. Karena sejatinya kita ini adalah makhluk dari surga. Kita ini adalah makhluk surga. Maka pada saat kita diturunkan ke bumi, itu bukan hanya karena sekedar ujian, bukan hanya karena sekedar hukuman. Konsepnya Allah ternyata tidak seperti itu. Justru Allah itu sangat menyayangi kita. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu tidak ada batasan dengan kita. Kalau saya bisa menganalogikan, teman-teman, pertolongan Allah itu ibarat seperti sinyal handphone. Sementara dosa-dosa kita itu adalah gangguan-gangguan atau kerikil-kerikil yang bisa mengganggu sinyal tersebut. Karena pertolongan dan rizki yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya tidak pernah sedikit-sedikit, tidak pernah dicicil gitu ya, tidak pernah mengalir satu persatu, itu enggak gitu. Allah itu menurunkan rizkinya dan Allah itu menurunkan pertolongannya pada kita. Seperti halnya, kalau teman-teman bisa bayangkan, seperti ada sebuah bendungan yang dibuka, yang dijebol, dan airnya tuh mengalir dengan sangat deras gitu, sampai memenuhi satu kota, ibarat seperti kalau kita menyaksikan tayangannya tsunami Aceh. Nah, pertolongan Allah dan rizki dari Allah itu seperti air tsunami itu, teman-teman. Maka pastinya setiap orang yang ada di daerah tersebut pada saat itu, setiap orang yang ada di dalam daerah tsunami tersebut pasti akan basah, pasti akan terkena airnya. Kecuali, kata Allah apa? Kecuali orang yang memasang benteng-benteng untuk melindungi dirinya supaya dirinya tidak terkena air. Orang membangun benteng, membangun tembok, membangun sekat-sekat yang besar sehingga dirinya kering sendiri. Pada saat yang lain basah terkena air, dirinya tuh kering sendiri. Nah, dosa itu ibarat tembok atau benteng tersebut, teman-teman. Semakin tebal dosa kita, maka semakin akan menjauhkan diri kita
dari rizki dan dari pertolongannya Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah mulai mengikis sedikit demi sedikit semua dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, supaya diri kita ini bisa terkena badai dari rizki dan pertolongannya Allah. Supaya tidak ada lagi sekat benteng yang memisahkan kita dengan rizki dan pertolongannya Allah. Kemarin saya sempat sampaikan di WhatsApp grup ini bahwa Allah juga bilang di surat Nuh ayat 11 dan ayat 12. Maka jika kamu memohon ampunan, jika kamu meminta pertolongan, jika kamu bertobat kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit kepadamu. Hujan ini kan bisa sesuatu, mungkin di dalam logika kita, hujan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa positif atau juga bisa negatif. Walaupun maksud Allah di sini, perspektif hujan ini secara Quran artinya adalah rezeki. Artinya adalah pertolongan dari Allah. Tapi Allah sendiri tahu kok kalau kita tuh tidak meyakini itu, atau kalau kita tuh meragukan itu. Dan karena itu di ayat 12-nya Allah pertegas, yaitu memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yumdikum bi amwali wa baina wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Di situ jelas Allah bilang bahwa yang dimaksud dari ayat 11 itu adalah memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun. Tapi gimana kalau kita sudah diberi kebun, tapi kita sibuk, kita nggak mampu untuk mengurusnya? Kata Allah, tenang aja. Karena di surat Nuh ayat 12 ini Allah juga bilang, bukan hanya kebun yang disediakan, tetapi juga sungai-sungai yang mengalir untuk kebunmu, kata Allah. Sehingga kita tanpa harus melakukan apa-apa, rezeki itu, pertolongan Allah itu akan hadir seperti tsunami untuk diri kita, teman-teman. Pertanyaannya adalah, seberapa yakin kita terhadap datangnya tsunami, badai pertolongan dan rezeki Allah untuk diri kita? Seberapa yakin kita terhadap segala sesuatu yang Allah sudah janjikan di dalam ayat-ayatnya? Dan kalau kita bicara ayat, teman-teman, ayat Quran ini buat kita umat muslim itu adalah sebuah clue untuk kehidupan kita ada di dunia. Yang mana clue ini fungsinya bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi clue ini adalah sesuatu yang harus kita pahami sebagai jalan di dalam hidup kita. Dan mungkin kalau saya tanya nih ke teman-teman percaya nggak kalau teman-teman tuh bisa dapat gaji rizki 1 miliar per bulan di kondisi saat ini? Yang percaya boleh tulis di
komentar grup ini, karena Allah sudah banyak sekali teman-teman ngasih testimoni, ngasih clue di dalam Qur'annya. Bahkan seorang Umar itu gajinya 133 miliar per bulan. Utsman lebih dari itu. Dan dari 10 sahabat Nabi, 10 sahabat Rasulullah, hanya satu orang yang bukan miskin, bukan tidak memiliki harta. Hanya satu orang yang sudah meninggalkan keduniawian, yaitu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi sahabat yang lain tidak ada yang semuanya diberi keberlimpahan harta, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita percaya, teman-teman, kalau kita meyakini ini, insya Allah pertolongan Allah itu sangat dekat. Rizki Allah itu sangat dekat dan akan hadir dari cara, jalan, dan dari arah yang tidak kita duga-duga. Kita selalu menganalogikan rizki dari Allah itu nilainya sebatas dengan apa yang kita upayakan, teman-teman. Kita bekerja, kita digaji 3 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta. Dan kita menganggap bahwa rizki dari Allah itu sebesar itu untuk kita. Pertanyaannya, memang kita tahu seberapa besar rizki Allah untuk diri kita, teman-teman? Kalau ternyata yang Allah kasih itu buat kita per bulan 5 miliar, jangan-jangan selama ini kitalah yang membatasi rizki kita sendiri dengan logika kita, dengan akal kita, dengan kesokpintaran kita, dengan kesoktahuan kita, sehingga kita tidak pernah bisa mendapatkan pertolongan dan rizki dari Allah seperti halnya sahabat-sahabat Rasul. Kita tidak pernah bisa merasakan dahsyatnya badai tsunami pertolongan Allah dan rizki dari Allah. Inilah yang akan kita bahas, teman-teman. Jadi insya Allah di 2 bulan ke depan setiap hari, kalau saya masih dikasih usia, saya dikasih kesehatan, insya Allah saya akan sharing dan berbagi tentang hal ini untuk teman-teman semua di grup ini. Boleh teman-teman share grup ini sebanyak-banyaknya, karena mungkin setiap hal yang kita rasa kecil, yang kita rasa tidak bermanfaat, itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat berarti bagi orang lain. So, di materi saya yang pertama ini, teman-teman, di kelas kita untuk membuka tsunami badai pertolongan dan rizki dari Allah ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita percaya dan kita yakin bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu sangat sayang sama kita, bahwa Allah menurunkan kita ke dunia ini bukan untuk menghukum kita, bukan untuk
buat kita menderita, bukan untuk menyiksa kita. Justru Allah menciptakan kita untuk memanjakan kita, teman-teman, untuk sangat menyayangi kita. Kita yakin itu dulu, karena kalau teman-teman belum yakin terhadap hal itu, terhadap segala hal yang mungkin, keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidup teman-teman ke depan, segala sesuatu yang akan terjadi, keajaiban-keajaiban, pertolongan dari Allah, tidak akan ada gunanya teman-teman mengikuti materi saya selanjutnya. Tapi kalau teman-teman yakin, pesan saya yang kedua, kita niatkan mulai dari saat ini, kalau menghapus semua dosa kan kayaknya nggak mungkin ya. Kita bukan nabi, kita juga bukan kiai, tapi minimal kita menghindari setiap dosa yang akan kita lakukan. Di dalam materi ke depan, saya akan memberikan kiat-kiat apa yang harus dilakukan. Bagaimana kita menyambut pertolongan Allah. Ada yang terkena penyakit, ada yang dikasih ujian kesehatan, ada yang dikasih ujian hutang, ada yang dikasih ujian ekonomi, ada yang dikasih ujian keluarga, anak. Dan apa itu ujian? Semua akan kita bahas, dan semua akan saya berikan pola pertolongan Allahnya untuk teman-teman semua, insya Allah. Sekian dulu materi pertama dari saya hari ini buat teman-teman semua, insya Allah. Bagi yang ingin mengikuti kelas ini bisa di audio ini, mungkin nanti ada sedikit delay untuk tayang di channel YouTube-nya. Nanti link YouTube-nya pun akan di-share di grup ini. Demikian dulu teman-teman, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama saling mendoakan. Semoga teman-teman semua mendapatkan kebahagiaan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, mendapatkan rizki yang berlimpah, anak-anak yang soleh dan solehah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dijaga segala kehidupannya oleh Allah, diberikan amanah yang bertubi-tubi oleh Allah terhadap semua kenikmatan dunia ini, yang memang semuanya Allah berikan untuk kita teman-teman, untuk kita nikmati. Itulah bentuk dari rasa sayang Allah kepada kita, umatnya teman-teman. Satu pesan dari saya, ada melanjutkan pesan dari guru saya sebagai pesan yang terakhir teman-teman. Sebagai riadoh kita, saya ingin mengajak teman-teman untuk yuk kita mulai setiap kali kita mengingat satu dosa kita lakukan sholat taubat. Satu dosa, satu kali sholat taubat. Pada saat kita ingat ada dosa lagi, segera sholat taubat. Ada dosa lagi, kita ingat kita ngelakuin ini, kita langsung sholat taubat. Insya Allah, selama 2 bulan ke depan, akan ada sebuah keajaiban yang teman-teman bisa alami sendiri nanti apabila teman-teman mengikuti mentoring kelas ini. Dan ini sama sekali tidak berbayar, teman-teman. Insya Allah ini gratis untuk teman-teman semua. Karena saya mendapatkan ilmunya pun tidak berbayar. Demikian dulu teman-teman.
yang bisa saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.